Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu, nama saya Bakhtiar Nasir. Lahir di Jakarta 48 tahun yang lalu. Saat ini bersama sahabat saya Pak Kiai Haji Fauzi Tijani. Beliau salah satu pimpinan di pesantren Al Amin Perenduan. Beliau bersama kita di sini dan buat saya adalah sebuah kebahagiaan bersama Pak Kiai ada di sini. Kami di Jakarta membuat yang namanya Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Inti gerakan kami perlawanan kepada liberalisme dan sekularisme tentunya, dan yang kedua kepada misionarisme, dan yang ketiga aliran-aliran sesat. Tentu ada juga gerakan-gerakan yang sifatnya membangun peradaban dalam bentuk lain, misalnya ekonomi, politik, dan lain-lain. Hanya saja yang menjadi fokus kegiatan kami di 3 poin di atas itu. Sehingga tagline organisasi kami namanya untuk Indonesia yang lebih beradab. Adab dalam pengertian peradaban, bukan sebatas etika. Nah, saya sebagai sekjen di Jakarta dan beliau sebagai perwakilan di se-Jawa Timur. Selain itu saya juga di Majelis Ulama Indonesia Pusat. Saya duduk di Dewan Pertimbangan. Ya, di Dewan Pertimbangan mungkin saya juga yang termuda usianya itu. Sebetulnya nggak pantas tapi dipaksa diseret-seret gitu ya. Ya sudahlah, mungkin disuruh jadi marbot begitu. Jadi dalam hadis Nabi SAW digambarkan bahwa karir terbaik, khairukum, orang terbaik di antara kalian. Ini lafzul na'am, berlaku umum. Yang terbaik di antara kalian adalah man ta'allama al-Quran, yang belajar Al-Quran dan allama, mengajarkannya kepada orang lain. Jadi ingat sekarang broadcast tentang Pak Habibie yang ceramah di Kairo di hadapan mahasiswa dan penduduk Indonesia yang ada di sana. Beliau bilang, saya bersyukur dianugerahi Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa bikin pesawat. Tapi sekarang saya sadar ilmu yang paling tinggi ternyata belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sekarang saya baru sadar ternyata yang paling penting harus saya pelajari adalah ilmu alat agar saya paham Al-Quran dan saya paham hadis. Pada akhirnya perjalanan hidup menuju ke sana. Mungkin beliau juga tidak mau mati dalam keadaan lagi bikin pesawat barangkali. Mungkin beliau berharap bisa meninggal dunia dalam keadaan hidup bersama Al-Quran. Nah, itu sekilas tentang diri ini. Kalaupun di media saya banyak muncul, memang mungkin ada program di TV itu yang Hafiz Quran atau Hafiz Indonesia dulu. Sebuah program bagaimana menginspirasi anak-anak Indonesia agar kembali ke Quran, dan berharap 20 tahun, 30 tahun yang akan datang lahir pemimpin-pemimpin di Indonesia yang menghafal Al-Quran, yang juga berinteraksi dengan Al-Quran secara baik dan benar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian di Surabaya, yang sangat saya banggakan, Anda adalah titisan darah para pahlawan di negeri ini. Dan arek-arek Surabaya adalah orang yang tidak diragukan lagi semangatnya, yang berani mengorbankan sampai tetes darah penghabisan demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, demi mengusir penjajah, dan tentu demi tegaknya agama Allah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan semangat sholat subuh pada hari ini setidaknya menggelorakan fitrah orang Surabaya yang pada hakikatnya memang kental dengan semangat juang untuk bangsanya dan untuk agamanya. Dan insya Allah setelah ini masjid tetap ramai. Jadi saya juga bangga dengan orang-orang tua yang membawa anaknya nih ke masjid waktu subuh seperti ini. Ya, membawa anak sholat subuh, apalagi laki-laki, ini akan memberikan dampak pendidikan yang sangat besar. Dan tanpa disadari, seperti yang Pak Ketua Masjid tadi katakan, Pak Ketua DKM katakan, fi dzimmatillah, anak Anda akan di bawah tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sholat subuhnya berjamaah, cara dia mencari rezeki tidak seperti orang yang sholat subuhnya di rumah.
Orang yang sholat subuhnya di rumah itu ketika dia nanti keluar bekerjanya seperti hewan, seperti burung atau ayam yang makannya patuk-patuk, satu jagung satu kali patuk. Tapi orang yang sholat subuhnya berjamaah itu seperti orang yang tinggal pencet tombol tiba-tiba mesin yang bergerak gitu untuk mengambil rezekinya. Tentu yang dimaksud di rezeki di sini tidak harus uang, adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mestinya kita cari. Langsung saja kepada tema kita pada hari ini. Bagaimana cara hidupmu, begitulah cara matimu. Ini sebetulnya saya ambil dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam berbagai macam riwayatnya. Tetapi saya ingin simpulkan dari berbagai macam riwayat hadis itu menjadi rangkuman begini: man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Wa man mata ala syai'in bu'itsa alaih. Bagaimana cara hidup seseorang, maka begitulah cara matinya. Bagaimana cara mati seseorang, seperti itulah nanti dibangkitkannya. Misalnya hadis lain yang dari Jabir, an Jabirin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaih. Dari Jabir, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan seorang hamba dari kuburnya seperti bagaimana cara matinya. Nah, dalam riwayat Abu Hurairah ada gambaran yang lebih detail. Bunyinya seperti ini: wa fi hadis Abi Hurairah an Anasin marfu'an, juga hadis marfu dari Anas bin Malik, man mata sakranan fa innahu yu'ayinu malakal maut sakranan wa yu'ayin munkaran wa nakiran sakranan wa yub'atsu yaumal qiyamah sakranan ila khandaqin fi wasati jahannama yusamma as-sakran. Qala Iyad awrada Muslim hadzal hadis. Jadi hadis ini juga hadis Abu Hurairah dari Anas, bahwa hadis ini juga marfu. Artinya begini: barang siapa matinya dalam keadaan mabuk, maka dia akan menghadapi malaikat maut dalam keadaan mabuk. Ini mabuk baik judulnya ini. Apakah mabuk dalam keadaan minuman keras atau mabuk dunia? Dalam keadaan seperti itu dia berhadapan dengan malaikat maut. Dan dalam keadaan mabuk pula dia akan berhadapan di kuburnya nanti ketika menghadapi malaikat mungkar dan nakir. Na'udzubillah min dzalik. Dan dari kuburnya akan dibangkitkan juga dalam keadaan mabuk. Dan digiringlah dia sampai ke pertengahan neraka jahanam. Di situ ada lubang, ada lembah khusus. Lembah itu bernama As-Sakran, lembah mabuk. Ini kira-kira flow-nya. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih, wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaih. Bagaimana cara hidupmu, begitu pula cara matimu. Bagaimana cara matimu, seperti itu kamu dibangkitkan dari kuburmu. Nah, jamaah rahimakumullah, berarti sekarang sudah tahu bagaimana cara mati kita nanti ya. Mau tahu cara mati kita? Lihat, mayoritas hidup kita ini kita habiskan untuk apa? Seperti itu nanti matinya. Kemarin saya takziah ke rumahnya Pak Kiai Slamet, Wakil Ketua PBNU, juga Wakil Ketua Umum MUI. Istri beliau cerita, begini ceritanya Ustadz. Beliau minta mudah-mudahan karena sakit jantung, minta semoga kalau harus dicabut nyawa segera dalam keadaan sakit jantung saja. Jangan sampai sakit dulu, sebab kalau sakit dulu nanti stroke. Stroke itu akan menyusahkan banyak orang. Dia minta kepada Allah dalam doanya semoga dalam sakit jantungnya kalaupun harus mati mudah-mudahan tidak stroke.
boleh nggak seperti ini mintanya? Boleh. Bahkan diajarkan agar kita tidak mati dalam keadaan kondisi pikun berlama-lama. Allahumma inni a'udzubika min arzalil umur. Ya Allah, lindungilah aku agar jangan sampai ke usia pikun. Bapak-bapak rencananya mau mati kapan? Ibu-ibu mau meninggal dengan cara apa? Tapi qadarullah, ya, yang kebanyakan kena stroke itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Yang kebanyakan kena stroke itu laki-laki atau perempuan? Ingat-ingat nih Pak, yang waktu masih jaya suka berkhianat sama istrinya, itu banyak saya lihat ketika sudah tua, dia kena stroke. Sudah stroke gak berdaya, cemburuan pula, itu ditinggalin ngaji sama istrinya kemana-mana, ditinggalin ke rumah cucunya nanti. Sudah stroke, belagu lagi, cemburuan. Oh, itu semakin cepat matinya biasanya. Naudzubillah. Kalau nggak mau mati dalam keadaan stroke, mari kita berdoa dulu sama-sama. Allahumma inni a'udzubika min arzalil umur. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku berlindung kepadamu dari usia pikun. Nah, itu maksudnya arzalil umur, usia hina. Kalau sudah buang air di atas ranjang, hidup sudah menyusahkan menantu, anak dan cucu, sudah. Ini hidup yang paling mengerikan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu cepat dicabut nyawanya. Nggak mau juga, gimana dong? Lalu mati cara gimana sebetulnya? Semalam sebelum tidur saya ditelepon juga oleh seorang artis terkenal, artisah. Kalau artis kan laki-laki, ini artis perempuan yang sudah menjadi anggota dewan yang terhormat. Dia baru keliling 2 minggu ke Paris, ke Berlin, keliling dunia. Jadi popularitasnya sudah pada puncaknya, karir politik juga sudah bagus, tapi telepon ke Mas semalam. Ustaz, kok hidup saya ini rasanya hampa ya? Rasanya di dunia ini yang saya cari sudah saya dapatkan semua. Mulai dari popularitas sampai kekuasaan, dan hidup saya juga rasanya sudah cukup. Tapi kok rasanya hampa ini semalam sebelum tidur telepon. Saya khawatir kalau tiba-tiba saya mati dalam keadaan seperti ini, galau seperti ini. Saya bilang secara psikis, para psikolog mungkin mengatakan bahwa Anda sedang jenuh ini. Sedang jenuh. Tetapi secara agama saya ingin mengatakan Allah sedang memberikan Anda hidayah. Anda sedang dituntun oleh Allah bahwa ruh Anda sekarang ini sedang tidak terpuaskan. Yang terpuaskan itu baru badan Anda. Nah, dia bertanya, apa yang harus saya lakukan saat ini Ustaz? Mudah, ikuti hasrat suci ruh Anda itu. Ya, apa step yang harus saya lakukan? Dia bilang, pertama, yang paling dibutuhkan oleh rohmu itu adalah ingat Allah. Dan puncak kepuasan rohmu, puncak kepuasan batinmu adalah kalau dia sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara paling cepat, yang paling instan untuk memulai hidup penuh makna adalah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Saya bilang begitu. Oke. Terus apa lagi Ustaz? Kalau ingin lebih puas lagi hidup kamu dan terpuaskan lagi, perbaiki ibadahmu mulai dari sholatmu. Ya. Innal insana khuliqa halu'an. Tabiat manusia itu secara ruhiyah itu suka berkeluh kesah dan kikir. Jadi halu'an itu dua. Manusia itu tercipta halu'an, suka berkeluh kesah dan kikir. Kapan manusia berkeluh kesah? Idza massahu syarru jazu'an. Kalau dia sedang tertimpa kesulitan, maka mengeluh.
berkeluh kesahlah jiwanya. Kapan dia kikir? Wa idza massahul khairu manu'an. Kalau dia sedang mendapatkan rezeki yang banyak, mendapatkan kebaikan, biasanya dia pelit. Illa al-musallin, kecuali orang-orang yang salat.